Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, surah Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Bapak Ibu silakan simak di dalam Alkitab kita masing-masing. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita ketika kita bergumul dan berdoa, mau dan ingin doa kita dijawab dan doa kita berkuasa. Ya. Saudara, masalahnya ada banyak orang berdoa belum tentu juga mendapatkan hasil yang dia doakan. Belum tentu juga orang itu tahu dan mengerti itu apa itu doa. Ya. Ada banyak orang bilang, aku sudah berdoa, kayaknya gak ada hasilnya, saudara. Ya. Bahkan lebih lucunya saya dengar kepada teman saya dulu, dia berkata begini, jikalau kamu berdoa, Anda memintanya sebaliknya, jika engkau minta kesembuhan, yang minta sakit, karena Tuhan itu suka balik-balik. Saudara, di sini saya kurang memahami kenapa orang ini berkata seperti ini. Betapa ia kecil sekali yang memikirkan kuasa Tuhan. Betapa sempit ia memikirkan Tuhan itu seperti apa. Namun itulah realita yang ada, saudara. Saudara, banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kita berdoa. Namun pada pagi hari ini Yakobus memberikan kita bahwa ada doa yang besar kuasanya. Maka tema kita pada pagi hari ini, doa yang besar kuasanya. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya ajukan satu pertanyaan yang harus saya renungkan. Apa rahasianya agar doa saya dan saudara memiliki kuasa? Atau sangat besar kuasanya? Saudara-saudara, minimal ada 3 poin pada pagi hari ini kita akan merenungkannya bersama. Yang pertama, saudara, menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Mari kita akan baca ayat ke-16. Saya akan bacakan, saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara-saudara, konteks Yakobus menyampaikan firman Tuhan ini, kalau kita membaca dari ayat 14, Yakobus di sana berkata, kalau ada orang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan.
Saudara-saudara, konteks ini bicara tentang bagaimana ketika mengalami sakit penyakit, ya, kita mencari atau mencari penatua jemaat supaya kita didoakan. Seringkali jemaat Tuhan, bahkan dulu itu di keluarga saya, kalau ada orang yang sakit atau kami yang sakit dulu, papa saya cepat-cepat sudah pergi ke dukun. Ya. Bukan cari hamba Tuhan. Ya, begitupun juga konteks di sini orang-orang atau orang yang percaya pada saat itu. Yakobus berkata, jika ada yang sakit, hendaklah saling mendoakan dan mencari penatuan atau hamba Tuhan supaya didoakan di dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama Tuhan yang lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya ayat 16 Yakobus berkata, jika ya hendaklah kamu saling mendoakan, saudara-saudara, dan mengaku dosa. Yakobus menyampaikan kepada jemaat atau yang percaya kepada Tuhan, yaitu ke-12 suku yang ada di perantauan, adalah ketika berdoa harus membereskan diri di hadapan Allah, ya, baik antar sesama maupun dosa secara pribadi, saudara. Ya, itulah sebabnya hendaklah kamu saling mengaku. Saya menerjemahkannya lebih tepat adalah menyadari diri sebagai orang berdosa. Saudara, dosa membawa pada kematian yang kekal. Selain itu juga membawa kita atau sebagai penghalang, pembatas untuk tidak sampai permohonan kita kepada Allah. Itulah dosa. Selain membawa kematian pada kehidupan yang kekal, tetapi penghalang, pembatas, ya, untuk tidak sampai permohonan kita kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi Yesaya pasal 59 ayat 2 di sana berkata, ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Jadi dosa di sini adalah menjadi penghalang, pembatas kita terhadap Allah sehingga tidak sampai pergumulan atau permohonan kita kepada Allah. Jadi dosa ini bukan main-main, ya. Ini bukan sembarangan, bukan hal sepele, tapi ini sangat yang krusial yang perlu kita hadapi dengan iman. Saudara-saudara, apa rahasianya agar doa kita memiliki kuasa atau besar kuasanya, menyadari diri sebagai orang berdosa sebagaimana Daud? Ya, saudara, sebagaimana Daud menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ya, di Mazmur, ya, di Mazmur 51 di sini ayat 5, bahkan seluruh ayat Mazmur 51 itu di mana Daud mengakui dan menyadari dirinya di hadapan Allah, ya, sebagai orang berdosa. Inilah titik pertobatan Daud ketika dia jatuh di dalam dosa terhadap istri Uria, yaitu Bathsheba. Ya. Tetapi Daud, dia berkata di sana di ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi awal pertama ketika orang itu bertobat, ya, salah satunya adalah menyadari diri di hadapan Allah adalah saya orang berdosa, ya.
Jadi Allah yang membuat dia senantiasa untuk tetap senantiasa mengakui dan menyadari diri di hadapan Allah. Sebenarnya punya kesadaran diri ini tuh sebenarnya bukan hanya orang tersebut yang buat-buat, tetapi yang membuat diri menyadarkan diri, ya, menyadarkan akan dosanya adalah Allah. Ya, jadi ketika Allah memberikan dia kemampuan untuk menyadarkan diri, maka dia mampu. Dan Allah juga yang membuat dia untuk tetap senantiasa taat dalam kehendak Tuhan. Itulah Daud, ya. Daud sadar akan dosanya. Jadi jika doa kita jika doa kita atau kita mau doa kita besar kuasanya, yang pertama kita harus membereskan diri di hadapan Allah. Ya, ketika kita memiliki dosa, kita harus bereskan itu dulu. Itulah sebabnya Yesus berkata di bagian yang lain, Alkitab yang lain berkata bahwa jika sekiranya masih ada barang dalam hatimu, ya, engkau bereskan itu, dan setelah itu engkau kembali kepadaku. Ya, jadi rahasia supaya doa kita besar kuasanya, kita harus membereskan dosa, baik dosa pribadi dan maupun dosa terhadap sesama. Saudara, apa rahasianya agar doa kita memiliki atau besar kuasanya? Yang kedua adalah doa harus didasari pada iman. Ya, doa harus didasari dengan iman. Ayat 15. Ya. Saya akan bacakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi ketika berdoa itu, ya, bukan hanya sebatas berdoa. Bukan baru kita berdoa ketika kita memiliki pergumulan. Ya. Ada banyak orang percaya baru berdoa ketika ada pergumulan. Baru berdoa ketika ada dalam masalah. Ya. Tapi di sini Yakobus berkata, agar doa kita besar kuasanya, kita harus mendasarinya dengan iman. Ya. Kita harus mengimani apa yang kita gumulkan, baik di dalam sakit penyakit. Dalam konteks ini adalah di dalam sakit. Ketika kita sakit, kita berdoa harus memiliki iman, ya, bahwa apa yang kita minta kepada Allah benar-benar akan kita miliki sekalipun kita tidak melihat. Ya, Paulus berkata di sana adalah, aku percaya bukan karena melihat. Ya, Paulus berkata, saya mengimani bukan karena melihat. Kalau jika orang berkata, baru saya mengimani ketika saya melihat, bukan iman itu namanya. Ya, kalau agama lain yang menekankan hal itu, baru dia percaya, dia lihat dulu bukti, baru dia mengimani. Tapi kita beda dengan mereka. Ya, kita mengimani dulu. Ya. Jadi rahasia doa ya, besar kuasanya. Yang kedua, doa harus didasari pada iman. Ya, saudara-saudara, orang yang memiliki iman yang benar, orang yang senantiasa tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Ya. Ada banyak orang berdoa dan tidak memiliki iman.
Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau orang itu tidak memiliki iman yang benar? Ya, jika doa mereka tidak diterkabulkan, maka di sanalah mereka mulai akan kecewa. Ya, di sanalah mulai mereka kecewa dan juga menyalahkan Tuhan dalam keadaan situasi mereka. Ya. Saudara, hanya oleh imanlah kita diselamatkan. Ya. Bukan karena perbuatan. Hanya melalui imanlah kita disembuhkan. Ya. Hanya melalui imanlah perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama belasan tahun, Tuhan memberikan dia kesembuhan. Dan dia disembuhkan dalam Matius 5 ayat 34. Hanya melalui imanlah Bartimeus disembuhkan. Ya. Hanya melalui imanlah perempuan pendosa yang dikisahkan pada Injil Lukas 7 itu. Oleh karena iman. Jadi imanlah yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Bukan yang lain. Doa yang besar kuasanya. Kita harus membereskan diri di hadapan Allah. Menyadari diri sebagai orang berdosa. Doa yang besar kuasanya adalah doa harus yang didasari pada iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, doa yang besar kuasanya menjadi orang benar. Saudara, saya akan bacakan di ayat 16b. 16b, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya akan melihat di sini mengapa Yakobus tidak menuliskan begini, doa yang benar. Tetapi di sini Yakobus bicara doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Mengapa Yakobus tidak menekankan doa yang benar? Mengapa? Doa orang yang benar. Saudara, menarik frasa ini, ya. Mengapa Yakobus tidak menekankan doa yang benar? Saudara, ada banyak orang berdoa dengan benar, dengan tersusun kata-kata yang benar, tetapi belum tentu dia orang yang benar di hadapan Allah. Sekali lagi, ada banyak orang berdoa dengan benar, baik, tersusun dengan kata-kata dengan bahasa yang baik, bahasa yang teologis, tetapi belum tentu saya dan saudara adalah orang yang benar. Jadi di sini Yakobus berkata, engkau harus benar dulu, benar, orang benar. Ya. Jadi orang benar di sini benar sebagai status anak-anak Allah. Ya. Dan benar juga ya dalam tindakan-tindakannya adalah benar. Jadi kita harus benar, orang yang memiliki status sebagai anak-anak Allah yang sudah dipisahkan, ya, dikhususkan oleh Allah sebagai ahli waris kuasa ilahi. Saudara-saudara, rahasia apa supaya doa kita memiliki kuasa yang besar? Kita harus menjadi orang benar, bukan doa yang benar. Jadi kalau orang benar, ya, tentu dia akan berdoa dengan benar juga. Jika kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kita juga sudah pasti orang itu akan memiliki motivasi ketika ia berdoa dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir-akhir ini kita banyak pergumulan. Ya, setiap pergumulan kita berdoa. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dengan mendasari dengan iman? Apakah kita sudah berdoa dengan sudah membereskan diri kita terhadap Tuhan sebelum kita berdoa? Ataukah sudahkah kita benar di hadapan
Tuhan sebelum kita memohon kepada Tuhan. Apa pergumulan kita? Itu yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Ya, saudara, doa yang besar kuasanya adalah doa yang memiliki pengharapan besar kepada Allah. Saudara-saudara, saya melihat kata kuasa di sana, ya. Ada beberapa istilah bahasa Yunani yang dipakai. Kuasa, ya. Kata kuasa itu yang pertama adalah dunamis. Dunamis itu adalah kuasa atau kekuatan secara fisik atau moral yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan kata lain, kekuatan untuk bertindak. Ya, itu dunamis. Yang kedua adalah exousia. Exousia itu adalah kuasa ilahi atau otoritas hak. Ya. Dan kuasa ini adalah kuasa yang tidak terbatas. Sebagaimana ya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 di sana, tetapi semua orang yang menerima Tuhan di sana, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa yang dipakai di sana exousia, saudara. Ya, exousia adalah kuasa yang diberikan Allah. Ya, secara ilahi, otoritas. Ya, yang memiliki atau tidak terbatas. Ya. Dan yang ketiga, isko. Ya, isko memiliki arti sebenarnya memiliki atau memegang. Ya, memegang menunjukkan kemampuan atau kekuatan. Ya. Kalau kita bandingkan dalam Efesus 1 ayat 19 di sana, betapa hebat kuasanya bagi betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatannya. Kekuatan yang dipakai di sana adalah isko. Ya. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Juga kata yang dipakai di sana isko. Saudara, artinya kekuatan atau kemampuan yang diberikan Allah kepada orang percaya untuk menjadi menang baik di dalam masalah dan terlebih di dalam sakit penyakit. Nah, ini konteks disampaikan oleh Yakobus. Ketika kita berdoa, kita memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk senantiasa menang di dalam sakit penyakit yang dialami. Jangan cari jawaban yang lain atau Allah lain. Carilah Allah dan carilah hamba Tuhan supaya mereka mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kuasa yang dipakai di sana, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa rahasianya? Supaya doa kita memiliki kuasa atau besar kuasa yang pertama adalah kita menyadari diri atau membereskan diri terhadap dosa sebelum kita berdoa. Yang kedua, kita memiliki atau mendasarinya dengan iman. Dan yang ketiga adalah kita harus benar sebagai status sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa otoritas Allah yang berikan Allah kepada kita. Maka doa kita akan besar kuasanya. Maka kesimpulannya, doa yang memiliki kuasa, menyadari diri sebagai orang yang berdosa sebelum berdoa, kita mendasarinya dengan iman dan menjadi orang yang benar. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin mengenal kehendaknya di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kasih Pak Thomas untuk membawa kita di dalam doa serta menutup doa kita pada pagi hari ini. Silakan, Pak.